Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan kita masuk dalam segmen tanya jawab. Di samping saya sudah bersama salah satu jamaah yaitu Bapak Maizar Anwar. Assalamualaikum Pak Maizar. Oke, bisa didekatkan mic-nya Pak? Ya. Oke, Pak Maizar nanti akan mengajukan pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh guru kita Ki Haji Abi Amir Faisal. Sebelum Pak Maizar mengajukan pertanyaan nih, saya mau tanya dulu Pak Maizar. Ada pengalaman mungkin Pak Maizar ketika melakukan sesuatu dalam hidup Pak Maizar, ada satu kemalasan yang sangat malas banget, itu pernah nggak Pak Maizar? Seperti apa itu, boleh diceritakan Pak Maizar? Saya rasa pernah. Seperti apa itu Pak Maizar? Pertama di saat saya menghadapi pekerjaan di kantor yang terlalu berat, rasanya malas untuk menghadapi, untuk datang ke kantor rasanya terlalu berat untuk akan menyelesaikan ini, lebih bagus nggak usah datang. Lebih bagus nggak usah datang. Jadi penyebab malas waktu itu apa Pak yang dirasakan itu Pak? Persoalan bukan malas untuk tidak bekerja, tapi malas menghadapi persoalan-persoalan nanti akan timbul, rasanya lebih bagus menghindar gitu. Oke, meskipun nanti pada kenyataannya akan ketemu juga permasalahan itu ya Pak Maizar ya? Harus kita selesaikan juga. Akhirnya harus di saat itu ada masanya kita malas untuk menghadapi persoalan. Tapi di lain waktu ini kita, karena ini tanggung jawab kan, kita harus menyelesaikan masalah itu. Akhirnya mau nggak mau tetap diselesaikan itu masalahnya. Ya. Baik, silakan Pak Maizar untuk mengajukan pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh guru kita Ki Haji Abi Amir Faisal. Silakan Pak Maizar. Terima kasih. Tadi sudah perkenalkan nama saya Ketua DKM Darul Nikmah Pak. Masya Allah, yang ingin saya tanyakan, sesungguhnya malas itu kan ada dua hal. Kita terlahir malas, tapi tidak ada manusia itu yang lahir malas Pak. Tergantung bagaimana pendidikannya, bagaimana pembinaan. Binatang saja Pak kalau mencari lahir dia kan berusaha dia untuk mencari makan sendiri, tidak malas. Tapi kalau kita manusia terlahir itu pasti tidak malas. Tetapi itu harus ada pembinaan bagaimana supaya anak-anak kita, generasi kita ini tidak malas. Nah, yang kedua, malas itu karena memang dia nganggur. Tidak ada pekerjaan. Kenapa kok malas-malas? Kesana ngelamar tidak ada kerjaan, kesini kan ada pekerjaan. Sehingga banyak nganggur, bahkan banyak duduk-duduk di luar masjid ini yang tidak punya pekerjaan. Sekarang solusinya bagaimana? Anak-anak yang ini supaya jangan terlibat narkoba, perbuatan terlarang, karena itu dididik tidak sempurna dengan agama. Ya, mereka lahir, terus sekolah, terus tidak ada pembinaan. Kalau di kampung-kampung Pak, long waktu kita belajar ngaji di surau di mana, seperti di Betawi ini sering ajar anak pengaji, sehingga tidak ada waktu untuk yang long untuk ini. Pertanyaannya itu bagaimana pembinaan untuk remaja ini, untuk anak-anak kita supaya jangan ada bermalas-malas. Dan kedua juga, yang kedua ini bagaimana penganggur-penganggur ini supaya jangan malas-malas, sehingga akhirnya banyak demo ke sana, demo ke sini. Ya, jadi itu pertanyaan saya untuk solusinya buat anak-anak, buat orang yang penganggur-penganggur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk kembali Pak Maizar. Baik, terima kasih. Silakan Abi Amir Faisal untuk menjawabnya. Boleh sambil mendekat ke sini Abi. Silakan. Ya, Masya Allah. Kalau ingin solusi supaya tidak malas, Abi Amir kasih singkatan. Apa itu Abi? T, hafalkan Bu. T lagi, D, L. TTDL. Triple TL ya? Iya. T yang pertama, target. Kalau ibu hari ini punya target, aku harus selesai baca Quran 1 juz, maka ibu komitmen tidak akan malas. Hanya mereka yang tidak punya target, yang hidupnya selalu dimakan, digerogoti oleh kemalasan. Siap berubah? Siap. T yang kedua, teman. Orang yang punya teman pemalas akan ikut malas. Tapi orang yang punya teman selalu semangat akan ikut semangat. Ibu berdampingan dengan penjual parfum, ibu kebagian harumnya enggak? Kebagian. Tapi kalau ibu berdampingan dengan maling, kebagian kebagian hasil curian. Ya. Nah, itulah teman. Jadi kalau teman
ibu semangat, tidak pernah terlambat sholat, selalu rajin taklim, ibu akan kebagian. Itulah pentingnya teman. Yang ketiga apa Bu? D. Ya. D ini dosa. Hindari dosa. Allah menggambarkan dalam surah Al-Insyirah, wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Wizr di antara maknanya dosa. Jadi orang yang selalu sibuk dengan dosa, dia seperti ada beban di punggungnya, sehingga dia malas untuk sholat subuh. Orang yang tadi malam mabok gak akan bangun sholat subuh. Orang yang tadi malam begadang main judi online gak akan bangun sholat subuh, apalagi sholat tahajud. Jadi dosa seringkali menghalangi seseorang untuk menjadi produktif. Oleh karena itu hindari dosa sekecil apapun. Ingat selalu ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar atom pun dosa itu akan menjadi penghalang. Oleh karena itu jauhi dosa. Yang terakhir apa? L, lingkungan. Cari lingkungan yang baik. Kalau ibu males baca Quran di kamar, pindah ke ruang tamu. Kalau di depan ibu ada TV menyala, padamkan. Gak mungkin orang baca Quran, a'udzubillah, hah ada iklan? Filmnya bagus. Bisa gak begitu? Gak bisa. Gak menyatu Bu. Antara ya membaca Quran dengan lingkungan yang buruk, gak menyatu. Makanya pindah tempat. Ibu malas baca Quran di kamar, pindah ke ruang tamu. Malas di ruang tamu, pindah ke ruang makan. Malas di ruang makan, keluar, pindah ke taman. Malas di taman, pindah ke masjid. Kalau di masjid malas keterlaluan. Karena di masjid nggak ada dosa kan, nggak ada setan kan. Nah tadi Ustadz bilang setan penyebab kemalasan. Makanya mulai hari ini coba angkat tangan. Angkat tangan semuanya. Ya, ya. Mulai hari ini bye-bye setan. Yes. Oke. Baik, Masya Allah. Terima kasih Abi Amir yang telah memberikan jawaban. Masih diingat Bu ya, TTDL. Apa tadi? Target, teman, target, dosa, dan lingkungan. Baik, Masya Allah.